Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresilia Zahra Natania Azel. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rukun iman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian rukun iman terlebih dahulu. Definisi dari rukun iman itu sendiri adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Rukun iman sendiri ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada para malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, pokok ajaran Islam tentang iman. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dan segala sesuatu untuk dipercaya dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Karena iman itu bersegi teoritis dan juga ideal, yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahiriah dengan dalam kehidupan dan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia hidup atas dasar kepercayaannya sendiri. Nah, tinggi rendahnya nilai kepercayaan ini memberikan corak kepada kehidupan, atau dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia ini sendiri tergantung kepada kepercayaan yang dimilikinya. Karena itulah kehidupan pertama dalam Islam dimulai dengan iman. Lalu ada juga ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, takut kepada Allah, yang kedua, khusyuk atau fokus saat sholat, yang ketiga, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran, yang keempat, senang berinfak, yang kelima, tidak mengerjakan hal yang sia-sia, yang keenam, meneladani Rasul, yang ketujuh, tawakal, kedelapan, sabar, kesembilan, memiliki akhlak yang baik, dan yang terakhir atau yang kesepuluh, selalu bersyukur. Dan ada juga fungsi keimanan di dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai penyelamat, yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlak baik, yang ketiga, sebagai pedoman hidup, yang keempat, menumbuhkan rasa rendah diri, yang kelima, menumbuhkan sikap qanaah, dan yang keenam, ingat akan kematian serta menenteramkan hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rukun Islam. Yang pertama, pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Kesemua rukun-rukun itu terdapat pada hadis Jibril. Rukun Islam sendiri ada 5, yaitu yang pertama syahadat. Syahadat adalah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua ada sholat. Sholat adalah mendirikan sholat wajib 5 waktu sehari. Yang ketiga zakat. Zakat yaitu memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya. Yang keempat ada puasa. Berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Yang kelima atau yang terakhir haji. Haji ini pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali dalam seumur hidup bagi mereka yang mampu. Lalu ada juga fungsi rukun Islam dalam kehidupan. Fungsi rukun Islam dalam kehidupan adalah sebagai tuntunan cara beribadah dan cara hidup atau bersikap sesuai dengan ajaran Allah yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pokok ajaran Islam, tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Ihsan sendiri adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan artinya seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya, dan jika tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat tingkah lakunya. Ihsan yang merupakan sarana menuju kesempurnaan, menjalankan perintah yang diwajibkan, maka hukumnya wajib. Ihsan terbagi menjadi 2 macam, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Sang Pencipta atau alkoholik, dan ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Seperti penjelasan di atas tadi, bahwa ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Maka dari itu, akhlak sangat penting dalam Islam, ihsan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan dari iman, ilmu, dan amal.
Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar, maka harus bisa mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal. Karena ketiganya merupakan tiga hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat, maka harus benar dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hubungan antara ilmu dan amal ialah amal akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu, begitu juga dengan ilmu ia akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.